Halo, selamat datang semuanya di podcast Hits. Podcastnya Hitmaker Studios. Aku Cassandrali berperan sebagai Rina di film Rogonyo. Hari ini aku mau bacain cerita horor tentang kos-kosan angker dari email yang masuk dan sudah dipilih kurasi oleh timnya Hitmaker. Langsung aja kita mulai. Jadi cerita horor kali ini berdasarkan pengalaman dari Evi yang diberi judul Lelembut. Waktu itu, Evi memutuskan untuk ngekos karena jarak dari rumah ke tempat kuliahnya lumayan jauh. Meski masih di wilayah kota Bandung, Evi mulai ngekos sekitar bulan Oktober tahun 2009. Dari pertama kali ngekos pun, gak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Semua berjalan baik-baik aja. Evi pun betah tinggal di sana. Tahun pertama ngekos itu harga per bulannya 260.000. Mungkin karena kamarnya cuma sepetak dan fasilitasnya hanya kasur ukuran nomor 4 dan lemari saja, jadinya murah. Tepat di akhir Februari 2010, ada kejadian yang dialami oleh Evi yang masih membekas dalam ingatannya karena menjadi pengalaman horor pertamanya. Sepulang kuliah, Evi dan 3 temannya, Nita, Kiki, dan Nadea, berencana untuk main ke rumah Kiki menggunakan motor. Nadea dan Kiki berboncengan, sedangkan Evi dibonceng oleh Nita. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah jembatan di daerah disamarkan. Saat itu, jembatan sedang ramai oleh kendaraan yang hilir mudik. Tiba-tiba saat mengendarai motor, Nita pun oleng ke kanan. Seketika motor pun jatuh, dan Evi pun ikut tergelincir beberapa langkah ke depan. Nita mengalami luka di pergelangan tangan, sedangkan Evi ini juga mengalami luka di bagian pundak. Mereka berdua pun ditolong oleh warga sekitar. Nita bercerita kalau dia terjatuh karena ada motor yang tiba-tiba nyerempet hingga ia hilang kendali. Mereka pun memutuskan untuk pulang setelah sebelumnya dibawa berobat. Singkat cerita, malam pun tiba. Evi tertidur setelah minum obat. Evi terbangun karena merasa seperti ada yang menarik-narik kakinya. Evi yang masih setengah sadar melihat sosok hitam yang tinggi tanpa ada rambut dan wajah. Sosok bayangan hitam itu muncul tepat di depannya. Ia hanya bisa terdiam dengan badan yang menggigil, jantung yang berdegup, keringat yang mulai bercucuran. Ia pun mulai berdoa sebisanya. Dalam hitungan menit, sosok itu naik ke atap kamar, lalu menghilang. Entah itu sosok apa dan dari mana asalnya, Evi mencoba menenangkan diri dan berpikir, mungkin itu halusinasi, atau mungkin lupa membaca doa sebelum tidur. Pagi harinya, Evi menceritakan kejadian semalam pada Nita, dan bertanya apa dia juga mengalami hal aneh setelah insiden kecelakaan itu. Tapi ternyata Nita tak mengalami hal yang aneh. Evi bisa berharap, cukup kemarin malam saja sosok itu ada. Nyatanya, kejadian kemarin malam terulang kembali. Merinding nggak? Kali ini, Evi langsung menarik selimut dan berdoa sebisanya. Sosok itu mematung beberapa detik lalu naik ke atap kamar dan kembali menghilang. Setelah 2 malam diganggu, Evi benar-benar ketakutan dan trauma. Sampai ia menelpon orang tuanya dan menceritakan semuanya. Evi pun disuruh pulang. Sesampainya di rumah, Evi diajak untuk bertemu seorang ustadz yang katanya paham akan hal-hal mistis. Evi pun menceritakan semuanya dan ustadz tersebut menarik kesimpulan kalau sosok itu bisa jadi berasal dari tempat kecelakaan yang mengikutinya atau bisa jadi itu lelembut yang tak sengaja lepas dalam raga Evi pada saat kecelakaan. Evi pun ragu dengan ucapan Pak Ustadz karena merasa di luar nalar. Namun, ia tetap mengikuti anjurannya dengan mengamalkan doa, zikir, dan meminum air yang sudah didoakan. Sesampainya di kosan, kamar yang posisinya tepat di depan kamar Evi pun kosong. Tanpa pikir panjang, Evi meminta pindah ke kamar itu. Setelah pindah kamar, tak ada lagi kejadian horor yang dialami Evi. Ia pun merasa lega dan tidak takut lagi. Suatu waktu, Evi yang sedang mengobrol di kamar teman kosan yang ada di lantai 1 ini, tiba-tiba mendengar teriakan seorang wanita yang sangat kencang, membuat semua penghuni keluar. Ternyata teriakan itu dari arah kosan pria. Usut punya usut,
Ternyata salah satu penghuni kosan pria itu ditemukan sudah meninggal dan membusuk. Diperkirakan meninggalnya 3 hari yang lalu. Sedangkan wanita yang berteriak itu adalah kakaknya, yang datang dari Medan beserta kedua orang tuanya. Karena katanya sudah berhari-hari si Alex, itu nama samarannya, ini gak ada kabar dan HP-nya selalu mati. Penghuni kamar sebelah dan kamar lainnya di lantai 2 sebenarnya sudah curiga karena tercium bau busuk. Apalagi kalau mau turun ke bawah, harus melalui tangga persis depan kamarnya. Mereka hanya berpikir kalau itu bau sampah yang busuk. Jenazah Alex sudah dievakuasi. Evi dan yang lainnya kembali berkumpul membicarakan Alex. Wike, salah satu teman kosan Evi yang tinggal di lantai 2, sering melihat Alex kalau malam. Katanya suka jemur handuk atau berdiri depan balkon kamarnya. Cuman, memang Alex ini orangnya pendiam, gak suka ngumpul sama teman-temannya. Semenjak kejadian itu, suasana di tempat Evi jadi horor. Pemilik kosan pria itu akhirnya membersihkan kamar bekas Alex dan membakar kasur. Karena merasa diganggu sosok Alex dan selalu mendengar suara-suara aneh di kamar bekasnya. Akhirnya para satu persatu pindah. Lambat laun, kosan pria yang biasa disebut Green Coast ini pun kosong. Benar-benar gak ada satupun yang ngekos. Imbas dari kejadian itu, kosan yang Evi tempati menjadi horor. Energinya seolah menjadi kuat. Dia merasa seolah selalu ada yang mengikuti. Meski tidak bisa terlihat, tapi terasa. Badannya selalu panas, dada terasa sesak, dan sakit kayak ditusuk. Tiap malam, Evi jadi gak bisa tidur. Karena banyak suara-suara aneh terdengar tiap kali menutup mata. Seperti suara bising, orang yang sedang mengobrol dan suara orang menangis. Tapi saat Evi membuka mata, suara-suara itu langsung hilang. Evi pun kembali disuruh pulang oleh orang tuanya. Karena libur semester, Evi pun pulang ke rumah. Dipikirnya kalau sudah di rumah tidak akan diikuti lagi. Tapi ternyata Evi masih merasakannya. Puncaknya habis maghrib saat ia sedang membaca Al-Quran di kamar. Tiba-tiba seperti ada yang nempel di punggungnya. Badannya menggigil dan nangis terus-menerus. Di sini posisi Evi masih sadar, gak sampai kesurupan. Evi pun disarankan untuk diruqyah di sebuah pesantren oleh ustadz. Evi mulai menceritakan semuanya, hingga beliau menyimpulkan bahwa semua hal yang terjadi dan dirasakan itu berawal dari pikiran. Pikiran yang sedang capek, lelah, dan ketakutan mampu menyerap energi jin pengganggu. Dan bisa jadi memang kosan itu ada penunggunya. Karena ada pikiran itu, jadi seolah energi itu keserap alhasil masuk. Kalau kata Pak Ustadz, orang yang sudah meninggal itu sudah kembali ke alamnya. Gak bisa mengganggu manusia. Yang mengganggu manusia itu jin dan setan. Setelah itu, Evi mulai bisa tidur nyenyak dan merasa tenang. Libur semester berakhir, Evi pun kembali ke kosan. Meski orang tuanya menyarankan untuk pindah, tapi Evi gak mau karena sudah betah. Selain harganya yang murah, ibu kosnya juga baik banget. Saat menuju kosan dan melihat kosan pria mulai ramai dan banyak yang kos lagi, termasuk kamar bekas Alex. Namun kata ibu tukang bakso, kamar bekas Alex digratiskan supaya gak kosong kamarnya. Takut nanti tambah seram. Ternyata meski sudah digratiskan, banyak yang gak kuat. Paling lama 2 hari. Katanya banyak gangguan, entah suara dalam lemari atau banyak gangguan lainnya. Itu dia cerita horor dari Evi Sylvia 91@gmail.com. Terima kasih Evi. Pokoknya semoga sekarang kamu sudah nyaman di kosan itu. Semoga kamu udah gak diganggu lagi, teman-teman kosan yang lain pun juga. Terima kasih atas ceritanya juga. Ini sih serem banget ya. Jujur serem banget. Yang bikin tambah serem lagi itu karena habis kecelakaan. Gitu. Maksudnya itu hal yang sangat-sangat kita real dan itu ketakutan banyak orang kan di dunia nyata gitu. Maksudnya orang-orang pun yang gak percaya sama mistis pun mereka takut sama kecelakaan gitu. Jadi apalagi kita habis kecelakaan terus diikutin atau kita dapat gangguan gitu. Dan maksudnya ini kan sampai akhirnya terornya kan
lumayan parah ya gitu, sampai agak ganggu fisiknya Evie juga kan dan temen-temennya. Gongnya sih menurut aku itu pas Alex sih, kayak gila, kayak gak kebayang gak sih bisa mencium bau busuk orang gitu yang udah 3 hari ya tadi meninggalnya, 3 hari meninggal, bau busuknya entah kayak gimana. Untuk kalian semua, teman-temannya Evie semuanya, dan semoga untuk Alex juga, semoga dia bisa dapat ketenangan di sana, dan semoga Evie dan teman-teman yang masih menginap di kosan itu juga masih bisa lanjutkan aktivitas sehari-hari dengan nyaman ya. Yes, jadi itu dia guys, cerita horor berikutnya akan dibawakan sama Sinyo. Jadi tungguin terus episode selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa nantikan film Rogonyowo tanggal 31 Juli 2025 hanya di bioskop.